Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 November 2021. Hari ini kita memperingati pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Basilik Agung ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, Basilik Lateran merupakan basilik agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan beragama sejak dikeluarkan Edik Milano pada tahun 303 oleh Kaisar Konstantinus. Gereja Lateran diberkati oleh Paus Silvester yang pertama pada tahun 324. Dan gereja ini menjadi induk semua gereja. Dan sekarang disebut sebagai Gereja Santo Yohanes Lateran di Roma, Italia. Kebetulan saya sudah pernah mengunjunginya. Selain itu, kita mengenang dan memperingati pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran untuk diajak kita mensyukuri kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian yang dialami oleh gereja. Pemberkatan gereja Basilik Lateran yang kita rayakan hari ini mau mengungkapkan juga kesatuan kita dengan Bapa Suci sebagai pemimpin gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing-kambing, domba dan lembu mereka. Uang-uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang pernah bertanya kepada saya begini, "Romo, kenapa sih di website Sanmare dan aplikasi Sanmareku ada yang namanya lapak kerja dan lapak kita? Bukankah Yesus bersabda, Romo, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan?" Saya katakan kepada ibu yang bertanya ini begini, "Ibu, gereja memang bukan tempat untuk berjualan. Namun gereja harus turut andil dalam menyejahterakan dan menyelamatkan umatnya." Bapak Suci Fransiskus mengatakan, gereja harus menjadi rumah sakit di medan perang. Artinya jelas, gereja harus andil dan terbuka untuk membantu mereka yang sakit dan kesulitan.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus dikisahkan datang ke bait suci di Yerusalem. Ia kaget melihat sekeliling pelataran bait suci yang dipenuhi dengan pedagang-pedagang kurban dan money changer, agen-agen penukar uang. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka pergi dan berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat untuk berjualan." Yesus dengan penuh resiko melakukan hal itu agar hakikat bait suci sebagai rumah Tuhan disucikan dan kembali dipulihkan. Pencemaran bait suci terjadi karena banyak oknum yang menjadikan bait suci sebagai pasar, tempat untuk memperkaya keuntungan diri dan untuk mencari nafkah. Bait suci bukanlah tempat untuk memperkaya diri, melainkan tempat agar orang mengalami dan mempersembahkan diri bagi dan untuk Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak menentang tindakan Yesus dengan berkata, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Dan Yesus memberikan jawaban, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Mereka yang berpikir pragmatis menganggap jawaban Yesus ini nonsen alias tidak masuk akal. Sebab orang Yahudi membutuhkan waktu untuk membangun bait suci selama 46 tahun. Namun yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah dirinya sendiri yang dikorbankan dan bangkit pada hari ketiga untuk menyucikan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang menjadi andil kita dalam menyucikan gereja? Gereja bukan soal bangunan. Gereja adalah paguyuban umat beriman yang percaya pada Kristus. Apakah kita turut andil dalam membangun paguyuban komunitas umat beriman yang kudus dan suci dalam kehidupan ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.